A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ar-ruknur rabi' bahwa rukun yang keempat fi dawa'it taubati adalah tetap di dalam menjelaskan obatnya tobat. Wa tariqil ilaji dan jalan mengobati di halli uqdatil israri untuk melepaskan tali menetap pada dosa. Rukun keempat ini menjelaskan tentang obatnya tobat dan cara supaya bisa lepas dari ikatan menetap pada perbuatan dosa. I'lam anna nasa qismani, ketahuilah oleh engkau sesungguhnya manusia terbagi dua golongan, dua macam. Manusia terbagi dua macam, dua golongan, dua bagian. Syabun la sabwata lahu nasya'a 'alal khair wajtinabi syarr. Yang pertama adalah seorang anak pemuda yang tidak ada kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsunya, yang mana tumbuhnya itu pemuda, hidupnya itu alal khairi, kepada kebaikan dan menjauhi keburukan. Jadi ada anak-anak muda dari mulai mudanya, mulai kecilnya itu dia itu inginnya berbuat baik, senangnya berbuat baik, ya, dan menjauhi keburukan. Ada yang seperti itu, ada, tapi sangat jarang. Dari kecil nggak berani berdusta, dari kecil nggak berani bermaksiat, dari kecil inginnya melaksanakan Tuhan. Ada, tapi jarang sekali. Ya. Huwa alladzi qala fihi Rasulullah SAW. Nah, ini pemuda yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ta'ajjaba rabbuka min syabin laisat lahu sabwah. Sangat kagum Tuhanmu, yakni sangat menghargai, memuliakan Tuhanmu dari seorang pemuda yang tidak ada kecenderungan terhadap mengikuti hawa nafsunya. Jarang, ya, sangat jarang sekali. Wa hadza azizun nadir. Ini pemuda yang model begini sangat langka sekali, sulit dan langka. Ngarora kengarora hayangna kumaha? Ulin kan gitu. Hayangna main game kan namanya. Gitu. Dan hayang ibadah rata-rata umumna. Hayangna pelesir. Eta nu malam mingguan naraik motor aki-aki atau pemuda? Aya teh nu aki-aki geus 70 gitu. Geus tareh maot gitu. Aya teu memotoran, malam mingguan aya teu? Ya ada asup angin tuh. Terus rata-rata pemuda 30, 40, 20 ya. Itu keinginannya seperti itu. Ling aki-aki mah masih gitu. Kitu ge mun eling deh aki-akina. Mun eling aki-akina teh. Ya bagas aki-aki teh eling keneh we. Ya. Nah, gitu. Jadi pemuda yang ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjaba rabbuka min syabin laisat lahu sabwah. Tuhanmu sangat kagum, artinya sangat memuliakan, menghargai seorang pemuda yang tumbuhnya di dalam kebaikan, tidak cenderung kepada kemaksiatan. Sulit, apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang. Nu tawuran aki-aki pemuda. Tuh tawuran. Pemuda lain aki-aki. Tuh dengan kitu. Mata lamun pemuda, waduh, ngaji, berjamaah, wah eta dimuliakeun ku Allah. Amin. Ya barudak pemuda ya calon pemuda. Terus kalian belajar, mencari ilmu, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, melawan hawa nafsu. Kalian menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Ta'ajjaba rabbuka min syabin laisat lahu sabwah.
Ya, Tuhanmu sangat kagum, sangat memuliakan seorang pemuda yang tidak ada kecenderungan hatinya untuk mengikuti hawa nafsu, dan ini sangatlah langka. Rata-rata yang terjadi pembunuhan itu pemuda, jarang. Agus aki-aki maihan jarang. Rata-rata pemuda. Ya. Yang minum arak rata-rata pemuda. Aya aki-aki minum arak, aya aki-aki minum kena arak, aya hese jarang. Ada sih ada, tapi ya rata-rata sah pemuda. Ya, itu. Yang melakukan dosa umumnya itu pemuda, kebanyakannya. Ya, maka sangat luar biasa kalau ada seorang pemuda dia tidak cenderung kepada melaksanakan keinginan hawa nafsunya. Dia hidupnya kepada kebaikan dan menjauhi keburukan. Masya Allah. Yang kedua, bagian yang kedua, huwallazi la yakhlu an muqarafatiz dzunub, adalah orang yang tidak kosong dari melakukan dosa. Nya urang lain batur. Kalau tadi kerjanya itu pemuda dari kecil sampai besar, kerjanya itu taat kepada Allah. Seperti siapa? Kangjeng Sultanul Aulia Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu. Dari bayi sudah jadi wali. Dari bayi sudah jadi wali. Bagaimana jadi walinya? Ketika beliau bayi, kalau masuk waktu bulan Ramadan tidak berani menyusu ke ibunya siang hari. Nanti menyusunya sudah masuk maghrib baru menyusu. Tiletik kene geus jadi wali. Ayo urang geus kolot kieu geus jadi wali gitu. Aduh, kumaha tinggalin urang. Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu dan aulia yang lain banyak. Dari kecil itu sudah nggak berani maksiat. Sudah nggak berani melawan orang tua, nggak berani berdusta. Sudah jujur tuh dari kecil, jujur. Ya. Ada yang seperti ada, tapi sangat jarang. Bagian yang kedua adalah orang yang tidak kosong dari melakukan dosa, yaitu kelas kita, kelas urang, ya. Kelas urang, kadang-kadang bener, kadang-kadang itu bener gitu. Oh, urang lain batur. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang nah, itu urang. Taker golongan urang kudu kumaha, tugas urang gitu. Tsummahum yanqasimu ila musirrin wa ila taibin. Orang yang melakukan dosa terbagi dua golongan. Ada yang tetap menetap pada perbuatan dosa, ada yang taubat dari perbuatan dosa. Tak urang teh sing kaasupkeun jelema nu tobat, ulah nu matuh dina doraka, ya, gitu. Karena jadi orang yang melakukan dosa terbagi dua bagi. Yang pertama, yang menetap pada dosa terus-menerus dia tidak mau tobat. Yang kedua, ada orang yang tobat dari dosa. Wa ghaduna an nubayyinal ilaj fi halli 'uqdatil lisar. Tujuan kami sekarang akan menjelaskan cara di dalam melepaskan tali, ya, tali menetap, ikatan tali menetap pada dosa. Akan dijelaskan. Wa nadhkurud dawa'if, dan akan menjelaskan obatnya, bagaimana caranya supaya ini dosa yang mengikat kita ini terlepas dari kita. Supaya kita tidak senantiasa terus-menerus di dalam perbuatan dosa. Ini nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Fa'lam anna syifat taubah. Ketahuilah oleh kamu sesungguhnya obatnya taubat. La yahsulu illa biddawa. Tidak hasil kecuali dengan obat. Ya, sesungguhnya sehatnya taubat, artinya benarnya taubat atau terus menerusnya taubat itu tidak hasil kecuali dengan obat. Wa la yaqifu 'ala dawa man la yaqifu 'ala da'. Dan tidak akan bisa mengetahui atas obat orang yang tidak mengetahui kepada penyakitnya. Urang teh lamun gering teh kudu laporan ke dokter. Teu damang naon cek dokter, anu nembe dilandongan obatna eta. Itunya ulah salah ulah salah obat. Geringna beuteung dibere obat nyeri huntu, kumaha teu nyambung atuh. Hah? Nyerina nyeri Ada orang sakit perut, datang ke dokter,
Kamu sakit apa? Sakit kepala Pak. Padahal sakit kira-kira cager mah. Oh, ada nyamung atuh. Masing-masing penyakit itu ada obatnya masing. Gitu juga dosa. Ada orang dia itu kalau berbicara sulit untuk jujur, berarti obatnya harus supaya jujur kan gitu, seperti itu. Nah, di antaranya seperti itu. Dan tidak mengetahui kepada obat orang yang tidak mengetahui kepada penyakit. Illa makna liddawa illa munaqadatu asbabidda. Karena tidak ada makna arti untuk obat kecuali melawan sebabnya penyakit. Si eta nyeri beuteung, naon sabab nyeri beuteung? Nuang sambal leres, nuang lada leres. Berarti supaya sehat ya jangan makan sambal yang menyebabkan sakit perut gitu ubarna. Sabalikna we ubarna mah ngalawanan karena sabalikna. Sababna gitu. Kunaon nyeri huntu? Naon nyeri huntu sok sababna? Nuang es atau naon deui? Permen gitu kan? Kumaha ubarna? Eureun tina ngadahara es. Eureun tina ngadahara permen. Cager gitu kuduna teh. Jadi hayang cager mah kudu kitu. Kudu ngalawan sababna eta sababna eta penyakit di dieuna ti mana? Tah eta ku eta ditinggalkeun eta ulah dipigawe. Ngalawanan sabab penyakit. Fa kullu dain hazza min sababin fa dawu halu dzalika sabab wa rafu wa ibtaluhu. Sakur-sakur setiap penyakit yang hasil dari sebab, maka obatnya adalah melepaskan itu sebab dan menghilangkan itu sebab dan membatalkan itu sebab. Itu tinggalkeun. Naon sababna naon deui? Naon sababna naon? Nyeri huntu tara nyikat gigi umpamana. Nyikat gigi kira kayak mau nyeri huntu. Itu nyebabna nyeri patuangan umpamana. Sababna nyeri mastaka naon? Aya sababna. Tah sababna teh kitu. Ya, lamun eta hayang cager tina penyakit maka leungitkeun sababna. Sabab anu ngondang kana datangna penyakit. Wala yabtulu syai'un illa bidziddihi, dan tidak akan batal hilang suatu perkara kecuali dengan lawannya. Urang hayang teu muncrut, hayang teu nyeri beuteung, tapi gawe dulu we sambal unggal poe. Hok santri, enteng ada sambal unggal poe samangkok, kumaha geuna? Rek cager tah nyeri beuteungna. Insyaallah tutuluyan moal eureun. Tapi lamun ku urang eureun insyaallah kadituna bakal da amang harus. Jadi sebaliknya kalau kita ingin sehat itu harus meninggalkan itu sebab yang menimbulkan penyakit. Hayang cager supaya teu abus anginnya udah anginan atuh. Cuma anginan tuh pakai baju unggal peuting, kipas we satarikna. Nya atuh asup angin. Eureun tina kituna insyaallah sehat, itu caranya. Wala sababa lil israr illa al-ghaflah. Nah, apa penyebab orang terus-menerus di dalam maksiat? Penyebabnya adalah lupa hatinya kepada Allah. Tidak ingat, ghaflah, lupa kepada Allah. Hatinya tidak ingat kepada Allah. Ketika hati kita tidak ingat kepada Allah, terjadi menetap pada perbuatan dosa. Jadi sebab itu apa? Matuh menetap pada dosa illal ghaflah. Satu adalah lupanya hati kepada Allah, wasyahwatu, dan keinginan nafsu. Mengikuti keinginan nafsu ini menjadi penyebab terus-menerus dalam perbuatan dosa. Artinya kalau orang terus mengikuti hawa nafsunya, dia akan sulit untuk meninggalkan dosa. Karena jadi sebab orang menetap pada perbuatan dosa itu dua rupa, dua perkara yang menyebabkan manusia menetap pada perbuatan dosa. Yang pertama adalah lupa hatinya kepada Allah, tidak ingat. Yang kedua adalah mengikuti syahwatnya, tidak mau memerangi, menahan keinginan nafsunya, gitu. Nah, dua perkara ini menjadi sebab seseorang menetap pada perbuatan dosa. Wala yudadul ghaflata illa al-ilm, dan tidak melawani kepada lupanya hati kecuali pengetahuan. Ingat,
ya, ilmu. Ketika kita tahu, yakin ini dosa, ini bahaya, nah ini nanti sedikit-sedikit akan kita tinggalkan. Itu. Ketika tidak ingat akan bahayanya dosa, yang ingatnya adalah kenikmatan dosa, sulit untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Wala yudhadu syahwata illa sabru ala qat'il asbabil muharrika lisyahwah. Dan tidak melawani asyahwata kepada syahwat, dengan lawanan kepada syahwat, illa sabru, kecuali sabar atas memutuskan sebab-sebab yang menggerakkan kepada syahwat. Kecuali sabar, lamun urang sabar, urang bisa ngalawan syahwat urang dina ninggalkeun kana dina ngalakonan kana dosa. Kudu sabar, nahan terus. Perkara-perkara sebab yang menggerakkan syahwat itu apa? Nah, itu yang harus diputuskan. Masya Allah. Wal ghaflatu ra'sul khataya, bahwa ghaflah, lalainya hati kepada Allah adalah modal segala kesalahan. Wal ghaflah ra'sul khataya, ya, lalainya hati ini modal segala kesalahan, kejelekan, ya, modalnya segala dosa. Itu dari mana awalnya? Bibitnya dari ghaflah. Ketika hati kita ghaflah, tidak ingat kepada Allah, di situ terjadi perbuatan maksiat. Maka harus ingat terus. Ketika kita sendiri, Allah menyaksikan kita. Harus ingat terus. Itu ingatan harus terus. Tiap detik harus terus. Ingat, kalau kita ini sedang dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, diteliti oleh terus. Lupa, langsung terjadi maksiat. Ya, wal ghaflah ra'sul khataya. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ulaika humul ghafilun, mereka orang-orang yang lalai. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun, tidak ada keraguan, sesungguhnya mereka di akhiratnya orang-orang yang rugi. Orang-orang yang lalai hidupnya di dunia, ya, lalai kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, mereka di akhiratnya adalah orang-orang yang rugi. Fala dawa idzan litauba illa ma'junun yu'janu min halawatil ilmi wa miraratis sabri. Maka tidak ada ubar ketika demikian untuk taubat kecuali ma'junun, yang diadonan, yang dicampurkan, yu'janu min halawatil ilmi, ya, yang diadonan dari manisnya ilmu dan pahitnya sabar. Jadi harus ada ilmu, manis ilmu itu. Sabar itu pahit. Sabar itu maksakeun kana kahadean pahit. Ninggalkeun kagorengan rasana pahit. Nah, baru kalau orang punya ilmu dan dia sabar, dia pasti akan berhasil untuk meninggalkan dosa. Ketika baru ilmu saja nggak sabar, sulit untuk meninggalkan dosa. Jadi harus ada dua obat supaya kita lepas dari melakukan dosa, tidak terus-menerus dalam melakukan dosa. Obatnya dua. Yang pertama ilmu, yang kedua sabar. Ya, ketika ilmu dan sabar kita laksanakan ada pada diri kita, maka kita bisa melawan nafsu kita untuk melakukan maksiat. Dilawan nafsunya. Ya. Kama yujma'u sukan jabin baina halawati sukari wa hamudul khalli wa yuksar bi kulli minhuma ghardun akhar fil ilaj bi majmu'ihima fa yaqma'ul asbabul muhyiddin as-safra. Fahakadha yang bagi antafama ila jal qalbi, maka seperti inilah hendaknya mengerti kamu akan cara mengobati hati dari penyakit menetap pada dosa. Maka faidzan lihadad dawa aslani, maka ketika demikian adalah pada ini obat, ada dua pokok yang menjadi obat, ya. Obat apa? Supaya kita lepas dari menetap di dalam perbuatan maksiat. Yang pertama al-ilmu, mengetahui, ya. Yang kedua as-sabru, sabar, ya, bertahan. Ya, itu baru orang kalau punya ilmu dan sabar, insya Allah dia dapat meninggalkan perbuatan dosa. Ketika tidak punya ilmu, tarang ngaji, geus we eta mah cilaka atuh nya.
Andai kata ilmu saja tidak sabar, nggak tuntas. Harus ada kedua-duanya, ilmu dan sabar. Ketika ilmu dan sabar ada pada diri kita, maka kita dapat meninggalkan ketika tidak ada ilmu dan sabar, maka orang tersebut senantiasa melakukan dosa. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita semua untuk senantiasa meninggalkan segala kemaksiatan zahiran wa batinan, dan melakukan segala ketaatan zahiran wa batinan, disertai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal